Habis itu nggak mau sekolah. Mungkin juri kan kakaknya. Ya. Kakaknya juri gimana? Lebih kayak jam-jam. Ada yang leasingnya. Ada yang lebih kayak jam kolektor. Set. Itu langsung masuk ke. Karena kebutuhan sih. Pada akhirnya kebutuhan. Assalamualaikum. Ahoy. Akhirnya masuk Ahoy TV juga. Selamat malam semuanya guys. Semoga sehat selalu yang nonton di rumah. Kali ini gue lagi di tempat temen di Kuningan. Kebetulan gue lagi pulang kampung dan gue lagi sama temen gue di sini sesama vokalis juga. Obrolannya bakal seperti apa? Ntar kita ikutin obrolannya. Langsung aja kita perkenalkan. Pak Namina. Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Firdan. Saya juniornya Aboy. Kalau ngomong junior mah gue tua dong. Enggak lah. Jadi gue lagi pulang ke Kuningan, kebetulan kepikiran bikin konten dan kontennya masih podcastan. Jadi gue pengen tanya dia tentang perjalanan dia bermusik, terus sampai sekarang masih eksis di musik di Kuningan ya Kuningan sekitarnya lah, Jalengka gitu lah. Sering gue intip soalnya Instagramnya weddingan, ngejopan. Terus ada side project juga. Ini gue spill dulu proyekan dia, ada wedding, ada band panggung juga. Langsung aja lah. Idan. Ya. Atau lo udah terima kasih. Gokil ini kita numpang syuting di studionya Om Marino. Ada yang kenal mungkin orang Kuningan Om Marino. Mantap, Om Marino ini dekornya mantap banget. Settingannya gokil. Tiba-tiba podcast. Mumpung Om Marino-nya lagi pulang ke Bandung, jadi rumahnya kita bajak untuk syuting. Idan tuh ngeband tuh dari SMP, SMA atau ngeband sih atau dari SD kelas 5. Tapi kelas 3 udah dikenalin. Oh, kelas 3 udah mulai. Udah dikenalin, malah pertama tuh dikenalin sama drum dulu. Oh. Jadi sempat les drum tuh kelas 3 sama kakak yang keempat, Rizal namanya. Tapi sekarang dia di Jepang. Oh. Dia kerja di sana. Yang suka di Instagram tuh kakak ya tuh. Instagramnya Rizalia. Dia ngedrum juga dulu. Dia suka musik juga dulu sering. Kakak yang kedua, Derek juga main musik juga. Kakak yang keempat juga main musik. Tapi dulu sering mainnya sama yang ngenalin drum itu awal. Yang keempat, yang sering nganter les drum lah. Gitu. Tuh. Jadi buat kalian yang mungkin di Kuningan tahunya Idan vokalis, ternyata dia punya basic drum. Masa dia drum jadi penyanyi tuh, gimana cerita? Sempat jatuh pas main bola. Jadi aku dulu drum dan nggak jago juga sih. Masih 4 kali pertemuan lah les drum tuh. Terus SD diajakin main band sama teman untuk perpisahan kakak kelas. Berarti yang kelas 6 dan diajakin ya band-bandan biasa lah SD gitu, terus ditunjuk jadi vokalis deh. Ntar kita tanya kenapa dia jadi vokalis sebenarnya seperti apa. Cuman gue pengen tahu dulu, ini kan abang main musik, muka yang kedua, yang ketiga, yang keempat, emang terlahir di keluarga musisi apa gimana? Enggak juga. Babe, bokap, nyokap? Enggak ada. Sekarang buat kalian yang mungkin tidak terlahir dari keluarga musisi, tidak tentu, belum pasti kalian juga nggak bisa jadi musisi. Karena gue juga punya pemikiran kalau bakat itu diperkenalkan sebenarnya. Enggak dulu, bakat keturunan lah ya. Bakat keturunan itu mungkin 1 atau 2
dua orang aja lah. Yang paling jelas sih dikenalin. Betul. Gue setujunya dikenalin. Jadi kenapa dia seperti ini ya karena abang-abangannya dulu musik. ya dikenalin dari kecil gitu dia jadi suka gitu. Nah kan dari drum ya standar lah anak kecil suka pukul. Biasa. Nah terus jadi vokalis itu ada kejadian apa nih di situ teh tiba-tiba jadi vokalis teh gimana? Mengalir aja sih. Kan tiba-tiba teman bikin band gitu, nggak ada vokalisnya, ya udah sih dan aja lah gitu. Oh itu orang ya? Gitu. Ada juga yang kejebak kan dia vokalisnya main ceret, nggak bisa. Vokalisnya nggak bisa manggung, vokalisnya batuk terus disuruh manggung, dijolokin lah itu. Berarti sama ya kejadiannya? Mengalir aja lah gitu sih. Nah terus jadi vokalis, belajar nyanyi. Pada akhirnya apa nyanyi biasa aja sih ya, nggak ada latihan les vokal gitu nggak. Berarti ini cetakannya sama kayak gue nih. Otodidak. Learning by doing. Nah itu pertama manggung jadi vokalis. Pertama manggung jadi vokalis itu masih ingat di acara perpisahan kakak kelas, ingat aja. Karena ada momen lucu. Nah ini yang sering gue suka dan seru kalau gue korek gitu. Ada kejadian apa tuh? Jadi itu kelas 5 kan, latihan. Kelas 5 SD. Latihan. Dulu ingat lagunya Peter Pan yang bintang di surga. Terus pas itu main lah di perpisahan. Tempatnya di gelanggang. Dulu masih ada gelanggang lah ya. Main. Terus pas naik panggung, grogi kayak baru intro, set. Itu langsung masuk rap. Bagai bintang di lah kok langsung keren. Terus gimana? Bingung. Langsung belajar berenang. Jadi intinya hancur lah. Hancur itu dia sama ibu sama kakak yang keempat juga. Itu siapa aja temennya, mungkin ada yang nonton Pak? Yang pertama itu siapa? Ada Reza drummer. Masih ngeband ya? Sekarang dia usaha ya ke kopi. Terus ada David, ada Yoga, ada yang udah almarhum juga. Dia dulu basisnya 9 band kan. Band-bandnya apa namanya? 9 band dulu. Oh, pas SD. Sadler band. Sadler reuni mah. Kita bikin bagian lagu baru. Jadi nggak song dulu tapi ref dulu. Tahu dulu ya. Udah karek intro ref dulu. Habis itu nggak mau sekolah. Kejadian lagu pertama pasti lucu ya. Kenapa gue selalu senang ngundang teman-teman gue atau ngobrol sama teman-teman gue sharing pengalaman, karena di momen lucu itu jadi kalau diinget-ingetnya jadi seru gitu. Terus akhirnya kan manggung lagi. Habis itu manggung kedua festivalan. Dulu kan festival. Dan ternyata gue itu kakak saya. Yang kedua. Dan alhamdulillah dulu juara 3 kalau nggak salah. Bintang tamunya kakak. Bintang tamunya kakak dulu. Mungkin juri kan kakak. Ya. Kakaknya juri juga. Di Indonesia banget sih display. Tapi pengalaman sih, gue sih nggak ngomong ini ya, maksudnya pengalaman ngebentuk kepribadian dan karakter sih. Akhirnya gue bisa banyak ngobrol sama orang pun karena pengalaman itu ya. Gue pengen sharing sama kalian yang mungkin yang nonton. Itu kan hal-hal lucu yang kalau di sharing tuh terus ada hal orang yang sama mengalami terus ini juga ya nyawa gini gitu. Terus ngerasa nyanyi bener tuh di umur berapa? Sampai sekarang belum bener ya. Maksudnya nyanyi yang lumayan ya gitu. SMP fase mana lah? SD tuh udah bubar ya kan, terus SMP mulai
baru masuk ke rekaman, mulai ada lagu, ya ada karya, mulai rekod dan masih nggak bener-bener juga sih nyanyinya. Jadi sekedar info aja, gue temenan sama abangnya. Nah dia tuh beda berapa tahun sama dia? Berapa tahun? 4, 5 Lebih. Gue beda jauh lah. Dan itu kelihatan banget. Jadi kalau dulu mah kita yang penting manggung, aing manggung. Kalau anak-anak generasi di bawah tuh lebih ke SMP aja udah bikin karya gitu. Itu kan peradaban yang beda gitu. Mungkin zamannya terus teknologinya udah menunjang ya. Kalau kita dulu mau rekaman aja live record, anjay, fals gak dirilis. Ingat gue yang rekaman di Riung, hayu tadi itu Karajawa gitu. Nggak ada autotune berarti ya? Nggak ada. Sekali tag hayu, jebret, gas, kayak rilis gitu aja nih. Anjing. Jadi sekali lagi buat kalian yang hidup di zaman sekarang, teknologi udah canggih lah. YouTube banyak, terus media-media player kayak Spotify, iTunes segala macam banyak, bisa lebih berkembang lah. Dia aja yang mungkin generasinya, Idan umuran berapa? Sekarang 29. Umur 29-an aja SMP udah kepikiran recording. Jadi jangan aneh kalau sekarang lihat anak SD, jago, bener. SD itu bisa main gitar lagi sepedaan, nyanyi lagi halus. Berarti kan emang peradabannya udah berubah nih. Nah terus Idan suka bikin lagu kan? Suka bikin lagu dari SMP. Terus manggung bawain lagu sendiri. Itu di mana? SMP udah bawain lagu sendiri, ya. Tapi dulu mainnya pop-popan lah gitu. Terus mulai SMA ke kafe itu di mana? Main di kafe itu di main di kafe malah sekarang saya 2000 pas kuliah di Jogja. Oh. Nah ini kembali nih guys, biasanya orang di kafe dulu, ya nggak biasanya sih, yang selama ini gue wawancara ya, selama ini jadi sharing sama gue, kebanyakan tuh yang di kafe dulu terus bikin ini seru nih kalau di dia dari bikin lagu-lagu akhirnya ngamen di kafe, ya mungkin akan ada cerita di balik itu, jadi mungkin bikin lagu Kiki wae gitu kan, nah berarti bikin lagu hobi, terus SMP, SMA bener lah ya manggung gitu. SMA bikin band lagi ya, tapi itu lebih ke reggae rocksteady ska. Rocksteady, yang lulus itu? Iya, rocksteady itu dari SMA kelas 2. Nah ini juga, ini band yang proyekan dia yang kalau gue bilang sih masanya udah kuat lah, udah lumayan lah di Kuningan ya. Nama bandnya Roots Radio. The Roots Radio. Nanti karyanya seperti apa ada di deskripsi lah, nanti gue cantumin Roots Radio, Instagramnya apa, nanti diintip-intip karya-karyanya, atau mungkin ada yang udah rilis, didengar-dengar. Berarti lama ya Roots Radio dari zaman itu? Roots Radio 2012. Wah, anjir. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Tapi rombak formasi? Pasti ya? Pasti kan kalau di band ada aja dan cabut, masuk. Oh ini siapa? Yang stay dari awal, sisa siapa? Idan atau siapa? Sisa Idan, kalau yang dari Ule juga masuknya di tengah ya. Udah jalan. Berarti foundernya Idan, sisa Idan doang dari yang dari awal. Wow, Roots Radio. Nanti dengerin, gue sih udah tahu beberapa lagunya. Radio. Dan genrenya sih joget. Ska reggae. Nah ini ada fase Idan yang jadi penyanyi wedding. Jadi penyanyi kafe. Ada teman tokan di sana. Aku tidak tahu teman-temannya. Jadi kan kalau gue kan kebalik ya. Gue main di kafe dari dulu deh. Mikirin bikin karya deh kayak udahlah, jangan karya orang realistis soalnya nah duit gitu di kafe. Tapi pada suatu titik yang berarti musisi baru berbuka karya ya. Karena yang dikenal nanti karyanya kan ya. Tapi walaupun fase awalnya sama, ya kadio lah kerjaman pang aja gitu, kabur gitu kadio, tapi nggak diseriusin di fase itu dulu gitu. Akhirnya
cabutnya benar-benar rame di kafe. Nah ini beda nih guys, dia malah dari hobi nulis, bikin band yang bikin manggung lagu sendiri, malah ke kafe gitu. Bawain lagu orang. Apakah ada sesuatu di sana? Ini gimana? Ceritanya gimana? Ceritanya sih apa nggak sengaja juga tiba-tiba main di kafe? Nggak sengaja juga sih. Maksudnya pas kuliah kan suka cover-coveran, kayaknya zaman-zaman cover-coveran main musik. Kuliah di Jogja. Di Istiqram dulu, sekolah tinggi pariwisata. Halo, mungkin ada yang nonton teman-teman dan kuliah. Nah di sana mulai cover. Karena buat sendiri apa buat sendiri aja, buat kesenangan pribadi buat ya. Saya main sering ada yang lihat lah gitu, terus ditawarin tuh main di kedai kopi gitu, kedai kopiku. Ya udah main aja sendiri. Main sendiri Pak. Terus ketemu teman yang dari kuliah juga main bareng gitu. Terus sampai ngejob. Manggung di kafe-kafe di Jogja sambil kuliah. Enggak sih dulu. Enggak. Cuma senang-senang aja. Cuma ngeramein kedai kopi itu aja gitu. Enggak berpikir untuk wah bener nih. Enggak kepikiran. Nah, mulai reguler berarti pas setelah dari Jogja? Pas pulang ke sini. Itu pastinya udah mirip tuh? Belum. Oh belum. Itu 2000 masih panjang carikan. 2019 awal beres kuliah, kerja dulu, sempat kerja di Jogja. Terus balik ke Kuningan 2019 awal dan susah juga nyari kerjanya. Apalagi untuk Kuningan ya, yang notabene bukan. Iya betul. Iya jadi PNS lah Kuningan. Nah susah nyari kerja akhirnya hobi. Terus hobi ada yang ngajakin juga ikut nyanyi lah gitu, ikut nyanyi. Itu yang mau beda diajakan sahabat. Diajakin Aheri dulu. Aheri bukan Aheri drum. Ya. Mun panggil Pak Bos. Dulu mah di pramuka cewek Castor Rock. Nah, ya pun sering jaga di situ. Aheri. Jadi diajakin Aheri. Diajakin itu mah emang udah kayak Aheri udah main di situ. Udah main di situ bersama bandnya, tapi nggak ada vokalisnya. Terus ngajakin Idan di situ. Udah dibayar di situ. Udah dibayar. Minggunya. Ya lumayan lah ya gitu. Sambil belajar. Tapi kan punya pengalaman main di kafe kan? Iya. Jadi nggak terlalu deg-degan. Betul. Jadi mulai latihan lagi. Ngetim lah jadinya. Mulai latihan. Jalan lama. 2019 pertengahan lah. Itu dengan materi lagu Idan yang terbatas dong. Betul. Ya kan? Betul. Lagu yang disukain di live musik kan di Kuningan apalagi beda. Iya. Itu prosesnya gimana? Apa Idan di Kuningan itu ke sebuah bunga Nah itu udah lebih gitu. Oh, cari tahu. Ini si audiensnya nih sukanya lagu apa ya gitu. Terus kadang bukan requestan kan. Kadang kalau nggak bisa, minggu depan aja. Jadi belajar untuk minggu depan. Jadi memang jujur ya tiap daerah punya tren musik. Jadi beda. Walaupun lagu hits mungkin sama di mahal ini semua daerah mahal ini. Dewa pasti. Cuman ada segmen tertentu yang di Kuningan mah ngetopnya lagu YT gitu. Di Jakarta mah belum tentu. Di Bandung juga belum tentu. Siga hitam putih hitam putih lagu sah sih ya. Oh iya. Di Kuningan mau pun rame. Si Oci mau main Oci. Yang di Kuningan di Jakarta mau lagu sah. Tapi akhirnya lagu itu di Jakarta yang baru juga ya. Akhirnya usung gitu. Jadi ada tren yang duluan di Jakarta dulu terus ada yang tren yang di daerah dulu malah. Nah, Idan itu udah dibayar. Terus di situ Idan merasa ini kan maksudnya jadi di channel ini gue pengen
seberapa yakin sih lu pilih jalan hidup lu sebagai musisi gitu? Maksud gue ada beberapa fase yang mungkin lu selama ini jalan sebagai musisi, cuman keyakinan apakah di situ dan udah yakin wah ini jadi masa depan hidup gue nih, atau ibarat KWB lah gue udah musik mah hobi. Di masa itu dulu sebenarnya dulu pas awal pindah ke Kuningan sempat kerja dulu di salah satu rumah sakit. Karena Pidan kan basicnya masak F&B produk. Nah di hotel pernah, di resto pernah, nyobain di rumah sakit. Kalau dari ada yang leasingnya? Ada yang kolektor. Nah, tinggal nanti di farmasinya. Udah digizi dari masak-masak. 2 tahun kerja di situ. Oh sempat kerja dulu? Sempat kerja 2019 sampai 2020-an lah. Nah di kerja itu sambil ngeband? Akhirnya jadi misalnya pagi kerja dulu, malam kan cuma pada minggu doang ya dulu. Reguleran gitu. Gokil. Ini juga keren nih. Jadi jalan dua-duanya dulu. Dua-duanya dulu bisa. Masa depan juga masih suram. Mana gitu ya. Terus di pertengahan jalan karena nggak enak itu udah mulai weddingan doa. Udah mulai ada diajakin weddingan juga dan gak enak dong, izin terus. Izin terus tukeran sih sama teman, jadi nggak enak juga gitu. Terus atasan juga nyuruh, ya udah kamu fokusnya di mana nih? Apakah mau difokusin di sana? Apa mau di sini? Jadi disuruh milih lah gitu. Tapi persingkaran jalan. Kalau dipikir-pikir waktu dan uangmu lebih enak ya. Jadi memutuskan untuk cabut itu. Tapi tidak penasaran karena udah dicobain. Jadi disiplin ilmu yang tidak dapat diterapin dan akhirnya gila orang gue ini dia ya. Gitu ya. Karena nggak serak juga lah gitu lah pada akhirnya. Nah kan akhirnya tadi Dan bilang udah mulai ke wedding reguleran juga. Nah itu yang menurut Idan aja ya, sekali lagi di sini channel bukan untuk mengajari, apalagi menggurui ya. Gue cuma sharing sama temen gue. Antara wedding dan reguler udah jelas beda tuh. Dari muatan materinya, lagunya, dari budgetnya. Nah, lu nyikapin itu gimana kan proyeknya beda. Walaupun orangnya sama ya, orangnya mungkin timnya sama, tapi proyeknya kan beda. Ini wedding, ini reguler. Karena dulu Idan diajakin sih, jadi Idan manut-manut aja sih. Jadi diajakin iya mati lagunya iya. Jadi dia ngasih materi, ya kita hafalin, terus karena kan kalau wedding udah ada si song-song gitu. Kirapnya ini. Nah iya gitu. Jadi requestan pengantinnya ini. Jadi ya udah mengalir aja gitu. Buat kalian yang mungkin belum ngalamin, kalau wedding itu biasanya ada beberapa lagu yang harus disiapin dari sebuah band. Entah buat kira ada wedding kiss, wedding toast. Kalau udah temanya internasional tuh sudah mantel atau nawar. Toastnya lagu apa? Jadi emang se-prepare itu gitu. Dan itu komitmennya biasanya dibikin sama WO kan. WO iya. Nanti gue coba undang juga Marino kalau udah pulang dari Bandung. Gue coba undang ke podcast ini, Perwewan. Katanya sih terkenal galak ya. Jadi kalau band nggak bawain list lagunya bisa dicoret langsung gitu. Gak dikasih lagi rezekinya. Galak. Bahaya. Akhirnya disiapin mental juga harus siap dong dari mana? Harus lah, karena dulu mikirnya harus bawain beberapa lagu yang kita nggak hafal juga gitu kan. Kalau nggak hafal udah pasti lah, karena lagunya kadang-kadang ada lagu yang hits baru ya. Kalau yang pengen aku tanyain, ketika lagu itu berbeda dengan hati lo sendiri gitu. Misalkan ya tidak suka idealis, tiba-tiba ini Bruno Mars anjing. Nah itu tuh gimana nih Kak? Karena Tuhan sih. Pada akhirnya kemudian
ketika dibenturkan dengan keuangan, iya, segala sesuatunya harus didalami dengan. Makanya gue suka memperhalus bahasa menggadaikan idealisme. Jadi bukan menggadaikan guys, ini sekadar idealisme kita. Ya udahlah, di hati dulu lah, kita realistis dulu. Karena kebetulannya di situ lu harus nyanyi di wedding ya. Betul. Nyanyi wedding, terus materi lagunya mungkin beda dengan yang biasa nyanyi di kafe juga. Nah, Biasa di kafe loncat-loncat gitu. Tapi ya secara tidak langsung itu membentuk profesionalisme. Jadi segimana lu menghargai profesi lu sebagai penyanyi. Jadi di wedding mungkin Idan setelahnya beda kan. Kayak berjas. Dan lumayan terkenal sih Idan buat perweddingan lah, perweddingan Kuningan, Wilayah 3, Cirebon, Majalengka, termasuk vokalis Laris lah. Laris tuh udah jelas lagunya aman, manggungnya oke. Kalau bagus mah relatif lah ya, bagus nyanyi mah banyak yang guru-guru vokal juga kan. Gue suka nganggapnya gitu. Cuman kan banyak faktor selain bernyanyi. Kayak Idan misalkan bantuin tim wedding yang Idan gak kenal kan pernah? Oh, vendor lain maksudnya? Vendor lain. Tadinya malah itu ikut gitu ke vendor-vendor musik yang lain. Itu apa ya? Yang gue pengen tanya, cara lu membawa diri lu ke sebuah tim yang emang bukan tim lu gitu. Itu gimana? Rasanya? Cara campur aduk sih, maksudnya senang karena bertemu dengan orang yang beda, dengan konsepan yang berbeda. Seru aja, seru. Kalau materi kan udah di-share duluan kan? Iya, materi sih di-share duluan biasanya. Yang belajar dulu kadang nggak juga kan? Ketika datang anjing itu rawu ya, kok gak ada yang Kumaha ya? Itu nyikapinnya mental. Awalnya sih agak bingung sih ya, maksudnya bingungnya bukan orang-orang yang biasa kita main ya gitu. Tapi pada akhirnya ya berenang aja. Yaitu learning by doing. Nah, akhirnya ketemu, oh ini caranya gini. Gimana kita nyikapin ya? Dan untuk continuity-nya kayak berlanjut kan. Akhirnya Idan sekali bantuin. Akhirnya buat mereka mungkin wah asik nih vokalisnya. Itu kan berlanjut kan. Ada job lagi si ini aja nih, si Idan lagi. Iya betul. So jadi sekali lagi mungkin ada juga yang nonton yang pengen cobain dari kafe, pengen jadi penyanyi wedding, pintar-pintar bawa diri, apalagi timnya nggak kenal. Ya, halo bang, agak-agak. Bismillah. Kalau masalah salah nyanyi mah gitu. Salah. Udah makanan sehari-hari. Cuman ya gue komentar juga pernah punya vokalis naon sih, pernah digituin orang tuh. Pernah sih kayaknya pernah. Tapi nggak usah spill nama lah itu. Pernah ya. Sekedar sharing aja biar. Kasih. Mau sih lagu ini aja nggak bisa gitu. Pernah gitu. Disepelein. So jadi emang harus siap mental lu. Mental lu emang jadi penyanyi apalagi tuntutannya di wedding misalkan atau di kafe. Orang banyak juga. Wedding kan kebanyakan pagi dan kan. Biasanya. Ada beberapa wedding yang pagi. Gua vokalis, dia juga vokalis. Apakah kendalanya akan sama? Kalau gue nyanyi pagi, mampus gue. Karena suara gue lengket, anjing nggak bisa. Teriaknya pasti nggak lewat gitu. Karena kayak anjing suara can panas gitu. Suara gue belum panas, tiba-tiba harus. Apalagi wedding pagi yang konsep weddingnya tuh yang apa? Rock slow party gitu. Jadi kayak lagunya tuh When I See You Smile, Bon Jovi, weddingnya nggak standar gitu. Yang tetap harus terlihat. Nah, cara ini tips dari Idan lah. Idan kalau ada job pagi tuh gimana? Nyiapin suara Idan apa? Ayo kudu, gue harus tidur nih, cukup apa gimana? Iya sih, kalau pertama itu tidur cukup pasti. Tidur cukup. Apa yang mau kudu mabok lagi kamu job gitu? Apa gimana? Enggak. Kan beda-beda timnya. Masing-masing punya tim. Bismillah. Tapi jujur ya, pernah ngalamin gak nyanyi terus habis suara trouble suara lu jadi kayak entah habis suara powernya keluar. Pernah sih pasti.
Karena kan misalnya pagi weddingan, malam reguleran, pagi weddingan lagi, malam reguleran lagi, nanti soalnya balik tuh. Minggu depannya langsung dirawat guys, tidak. Iya tuh reguleran bisa taruh. Udah habis, kalau nggak tolak angin, kecap, berpipis gitu ya. Tapi kan kendalanya kan kadang-kadang kejadiannya tuh mas, anjing sholat kenapa nih gitu. Pas kejadiannya emang di panggung gitu. Malah sebelum malah udah pas. Udah terasa nih. Nanti kalau bagian tinggi tolong bantuin. Main kiamat ya. Main kiamat. Turun hiji lah, turun dua. Oh, oke. Mensiasati. Nah, bener-bener tuh. Itu juga termasuk harus komunikasinya bagus ya sama timnya ya. Kadang-kadang ada ini mau turun aja jadi KB ya gitu. Sekarang gitu lah pemain gitu. Tinggi pada tahun. Udah setengah tuh hiji. Kamu turun setengah ini gitu. Tapi sekali lagi kendala di panggung itu lucu kalau buat dibahas. Makanya yang gue tanya tuh kayak sharing-sharing. Ya lu habis suara. Terus kalinya ternyata kan istirahat. Pentingnya istirahat penting. Air putih ada. Air putih yang cukup pasti suka bekal sih. Sebelum manggung pasti ada air putih yang cukup lah. Apa? Vodka. Air putih kan banyak kan. Lebih ke air ganja. Nah berarti kan di situ Idam udah mulai yakin musik jalan hidup gue nih. Itu di fase mana tuh? Di fase pas keluar udah. Kerja luar, wedding, kamu nikah juga. Oh mau nikah? Sebelum corona datang. Berarti dari kerjaan berharap ada weddingan dan reguleran kehantam sama corona. Tidak, dan mau nikah. Iya, ini itu masa-masa yang lain. Aduh. Tapi alhamdulillah istri selalu support. Iya, terima kasih. Salam gitu ya. Hai. Jadi emang ada beberapa fase hidup gue yang mungkin udah setting, ternyata kayak kondisi dan tiba-tiba dar gitu anjing. Nah tapi kejadiannya kan udah mau merit. Nah ini juga gue pengen tanya, gimana lu ngeyakinin orang tua cewek lu? Kan ditanya pasti. Tapi gawean naon kan gitu kan orang tua. Ini juga banyak kendala teman-teman gue sampai ada yang udahlah jangan beri teman anak band mah masa depannya enggak suram ya gitu kan. Tapi kan balik lagi meyakinkan si pasangan lu sama keluarganya kan. Nah itu fase di situ berat itu dulu. Ada cerita mungkin berat pasti meyakinin pasangan, meyakinin orang tuanya, keluarga. Dulu pas corona sempat kerja di laundry gitu lah. Jadi bapaknya tuh punya laundry. Jadi sepatu ya? Nah itu setelah Idam kerja di laundry. Jadi laundryman gitu. Saya juga bubuk guys. Pandemi mah. Semua. Tapi kan tapi selalu ada hikmah. Tapi kan di lu berat fasenya. Berat. Mau wedding dan mau nikah. Nah terus lu ngejalanin usaha bokapnya gitu. Ya usaha bokapnya. Wah lu sih udah bertanggung jawab. Kalau gimana nih bagaimananya? Mungkin bisa. Berarti tanggung jawab. Dan selalu lakuinnya rezeki nggak bakal kemana lah ya. Tapi kendalanya nggak ada lah ya. Setelah Idan jalanin, maksudnya dengan kondisi Idan sebagai musisi di situ kan, nggak nemu masalah berat. Nggak ada sih ya. Nggak ya. Dulu kan nikahnya juga pas COVID ya, jadi nggak begitu ramai. Cuman sekarang anak satu. Alhamdulillah. Dan itu gimana? Maksudnya gue sih nggak mau ngorek pribadi ya, nggak cuman apakah yang dia lakukan ya pengakuan nggak harus ngomong kan, pengakuan tuh nggak harus
wah sukses ya ngomong Idan tuh, tapi ngomong Pak Idan gitu. Dari sikap juga kan ketahuan. Itu gimana? Pengakuan apa dulu nih? Jadi dari sikap, misalkan udah, jadi Idan sebagai musisi itu udah diterima lah di keluarganya. Iya sih. Apa masih ada tuntutan? Enggak sih, enggak. Kerja siang aku apa enggak? Malah dulu ributnya sama ortu sendiri. Kenapa? Emang dulu nggak dibolehin ngeband sih ya? Dulu tuh nggak dibolehin ngeband. Mau jadi apa sih? Mau jadi pengamen. Iya. Oh school bro. Tapi pada akhirnya pembuktian bisa kok hidup di musik jadi. Ya memang kita hidup di apa ya, transisi lah ya. Orang tua dulu tuh sekolah, kuliah, kerja. Betul, harus kerja tuh harus. Apalagi kerjanya tuh antara dua lah, jadi abri Atau untuk jadi PNS. Nah, itu berangkat pagi, pulang sore pakai seragam. Dah, paling ideal katanya. Ketika ketemu anak-anak yang agak sedikit berbeda gitu, akhirnya udah bisa hidup di dalam musik. Betul. Kan kita juga sama, tapi ngebuktiin ke lingkungan tuh ya bisa hanya mereka. Ntar juga kebukti deh. Alhamdulillah ya. Ada di jalan gitu. Sekarang dia termasuk vokalis laris. Siang ada Idan, malam ada Idan. Sampai anak saya pun sama Idan. Jadi kalau gue pulang dari Jakarta, sekarang ke Kuningan. Pertama yang anak gue tanya adalah, Pap sampai kapan? Sampai 2 hari misalnya. Kalau udah jawab itu, ntar malam Aidan main di mana? Kita mau main kafe kan Pak? Gitu. Dia anak gue yang udah kecil ngefans sama Doi. Padahal kalau udah disuruh mah, yang penting Aidan nyanyi, dia nyampe jajan. Nggak ikut nyanyi juga. Seru. So, mungkin ada yang kenal juga sama Idan atau pernah nonton Idan sama Roots atau sama kalau band kafenya bener? Hayaza itu Ule. Iya betul. Terus siapa lagi? Deki. Halo guys. Halo guys. Oke lagi nanti. Bebas sih mas. Edisi Sunda campur. Nanti gue mampir mungkin kapan-kapan pas pulang Kuningan pas Hayaza main. Jadi ntar gue juga punya liputan nonton band. Kayak kemarin gue ngeliput Cikara. Nanti Hayaza juga pas main di mana pas kebetulan datang. So itu tadi Roots Radio band recording ya, rekamannya, berkaryanya, Hayazanya project wedding ya, wedding reguler. Itu timnya sama? Beda pasukan? Sama. Cuma ada beberapa yang beda lah. Kayak basisnya beda. Terus ada lagi project-nya efek rumah tangga namanya. Itu kayak itu lebih ura-ura itu makanya. Lebih sama kakak juga. Itu lebih project yang suka-suka aja ya. Nah, lebih project suka-suka lah itu. Itu saingannya efek rumah kaca deh. Enggak, beda jauh banget. Pokoknya semua band atau proyekan Idan nanti deskripsi, lu intip aja mau nonton rumah tangga, efek rumah tangga, atau mau nonton Roots atau mau weddingan atau mungkin buat io atau woyo lokal kayak Cirebon lumayan lah ya weddingnya. Cirebon Indramayu. Mungkin butuh referensi band wedding, mungkin boleh diintip juga bandnya band weddingan Idan seperti apa. Mungkin bisa ngebuka relasi baru. Nah ini obrolannya makin panjang kalau makin diteruskan. Tapi gue nggak apa-apa sih, gue seneng banget karena pulang gue bisa expose teman gue gitu satu persatu lah. Karena kalau 1/2 jadi separuh ya. Jadi senang banget, Idan, thank you. Sudah mampir ke rumah ini. Ini rumah siapa sih, Dan? Alhamdulillah. Rumah siapa sih ini? Jadi ini rumahnya Marino, kantornya Om Marino. Mantap. Om Marino, terima kasih tempatnya. Om Marino, thank you udah dibolehin nongkrong di rumahnya. Dan buat penutup, gue pengen minta apa ya? Tips lah, ini tips buat mungkin ada yang nonton dari awal, buat teman-teman yang nonton channel ini terus sama mungkin posisinya lagi kuliah atau mungkin fase hidupnya sama, mau merit yang kayak Idan tadi bingung, kudu harus ngomong apa ke orang tuanya, apapun lah dari pengalaman hidup lu, apa sih tips dari lu untuk
untuk memilih musik sebagai jalan hidup tuh 3 lah. Ini sekali lagi bukan mengajari, bukan menggurui, lebih ke sharing pengalaman. Yang paling penting deh, harus apa sih kan? Harus yakin. Yakin dulu. Yakin dulu. Yakin dulu. Yakin dulu kalau musik emang jalan hidup lo. Betul. Kalau udah nggak yakin. Gue setuju. Kalau nggak yakin, ya udah mending kerja aja. Pahit bro. Terus apa lagi? 2 lagi lah. Yakin. Terus. Kalau misalnya dalam berkarya, apa? Tetap berkarya. Lu Yang kedua. karya mah karya aja terus. Kapan mau rilis, kapan ntar. Betul. Kan nggak tahu karya yang angkat kita tuh yang mana nggak tahu ya. Jadi kita bikin karya terus. Terus yang ketiganya Bismillah yuk. Doa berarti. Doa. Itu penting. Oke, jadi sekali lagi kalau masalah attitude segala macam itu udah pasti lah ya. Udah nggak usah diomongin lah. Setiap orang memang harus punya sikap yang bagus gitu. Karena attitude itu bukan sikap kayak sikap hormat doang, kayak lu menghargai pekerjaan lu, kayak main jam 9 datangnya masa ya kan kayak gitu dalam menyikapi pekerjaan lu. Wah anjay, sekali lagi kita tanya ke Aidan, boleh di komen-komen Aidan tuh mainnya gimana, atau Aidan tuh keren kalau nyanyi lagu apa. Ini episodenya sangat gokil sekali. Dan gue sangat berterima kasih buat Idan. Siap, aku lagi sama-sama. Kita syutingnya bulan puasa, sengaja syuting tengah malam biar bisa ngerokok. Karena Idan besok subuh ya, Idan suka azan juga. Ya, jadi harus jam 1 harus sudah pulang. Istirahat dulu. Sama. So, itu dia tadi ada tips dari cara wedding pagi, lu harus prepare tadi, terus cara ngeyakinin orang tua juga, apalagi orang tua pasangan. Jangan sampai kalian gagal guys. Atur banget yang udah nyimak. Om Marino, thank you, motornya udah dibolehin ditangkringin di sini, tangkring. Terima kasih. Dan buat temennya juga yang udah ready, standby, setting studio dadakan. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum. Ahoy. Dan episode ini ciao. Dalam